Nah, langsung saja kita berdialog. Saya ke Mas William, kuasa hukum Pablo Benoa dan Rey Utami. Mas William, sesungguhnya surat penangkapan sudah diterbitkan per malam tadi. Apa alasan yang disampaikan penyidik kepada Anda? Oke, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa kemarin pagi kami mendampingi Pablo dan Rey. Ya. Sekitar jam 10, kan sebelumnya ada panggilan lalu kami mohon untuk ditunda. Dan kami datang kemarin, setelah diperiksa, ya sangat melelahkan. Ya. Tadi pagi kita baru pulang itu jam 5. Total berapa jam? Ya bayangkan dari jam 10 pagi sampai jam 5 subuh. Ya. Nah, ini ada selentingan ini, ada unsur tidak kooperatif klien Anda disebutkan. Menghilangkan barang bukti? Oh tidak, tapi sebenarnya sah-sah saja kalau misalnya itu keterangan dari Pak Polisi kan, daripada penyidik-penyidik. Namun perlu saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan tadi malam oleh Pablo dan Rey, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya bukan mereka lah yang mengupload itu. Mereka punya manajemen sebenarnya. Nah, itulah keterangan Pablo kepada kami sebagai kuasa hukum dan juga kepada penyidik seperti itu. Jadi klien kami merasa bahwa mereka bukanlah orang yang sesungguhnya dimintai pertanggungjawaban. Tapi pemilik akun dari YouTube channel tersebut adalah Pablo Benoa dan juga Rey Utami. Ya, menurut mereka akun itu justru bukan mereka juga yang kelola. Ada admin atau ada produsernya atau sebagai apa gitu. Jadi mereka yang sesungguhnya untuk mengelola akun itu. Jadi Pablo dan Rey itu hanya sebagai artisnya atau sebagai presenter ya, seperti yang kita lihat di video itu. Dan mereka juga sekali tampil itu dibayar oleh manajemen. Manajemen itu milik Pablo dan juga Rey? Kalau menurut keterangannya tidak. Dia hanya menyampaikan bahwa akun itu bukan saya yang mengelola begitu. Namun secara sadar ketika terlontar pernyataan soal bau ikan asin dari misalnya Gali Ginanjar tersebut, secara sadar juga kita juga menyimak apa yang disampaikan oleh hostnya yang Anda sebutkan di klien Anda. Apa pertimbangan sehingga terkesan menggoreng dalam isu itu? Maksudnya yang menggoreng siapa? Membahas isu tersebut karena pada akhirnya kan ini kan isu yang berkaitan dengan harga diri seseorang dan sebagainya. Oh iya, jadi kalau kita lihat sih videonya, saya sebenarnya baru sudah beberapa kali melihat videonya, tapi sebenarnya nggak terlalu menjurus ke pelecehan-pelecehan. Kalau menurut saya ya, karena saya melihat seperti itu. Namun klien kami Rey, dia hanya sebagai host atau presenter yang biasalah bertanya seperti abang bertanya. Sah-sah saja jika Anda beranggapan demikian, namun pada kenyataannya bahwa penyidik beranggapan lain, bahwa menersangkakan klien Anda atas pencemaran nama baik. Ya, itu kewenangan penyidik. Kalau untuk membuat orang tersangka, memanggil orang, menahan orang, itu kan kewenangan penyidik. Kita tidak bisa melawan. Tapi kita bisa menyampaikan dalil-dalil hukum kita. Kalaupun misalnya kita menganggap bahwa penangkapan atau misalnya nanti penahanan tidak sesuai dengan apa yang kita sesungguhnya pikirkan. Dan benarkah sebelumnya pihak dari Gali Ginanjar dan juga Berbi Kumalasari ini sempat merasa keberatan begitu dengan diuploadnya video tersebut? Minta untuk ditarik kembali, dihapus? Ya, sebenarnya kalau menurut keterangan, ini keterangan dari Pablo ya, di penyidik kemarin karena saya mendampingi, bahwa sesungguhnya dia sudah melarang itu video ditampilkan. Video itu ditampilkan. Yang melarang itu adalah? Pablo. Pablo, oke. Ya, karena melarang kepada manajemennya. Manajemen. Ya. Tapi setelah itu saya tidak terlalu tahu apakah diminta video itu untuk dicabut setelah di-upload. Saya kurang tahu. Tetapi yang sesungguhnya yang terjadi adalah bahwa klien kami ini sesungguhnya hanya sebagai host saja, hanya sebagai narasumber gitu. Kalau misalnya Pablo diminta sebagai narasumber karena akun mereka itu ada beberapa acara, bukan hanya acara seperti itu, ada acara hukum, tentang hukum karena Pak Pablo itu kan dia advokat juga, seperti itu. Nampaknya Komnas Perempuan juga memiliki perhatian juga terhadap kasus ini. Bu Mas Ruha, bisa dijelaskan kepada kami setelah pelapor bersama dengan tim nasihat hukumnya hadir ke Komnas Perempuan, apa langkah yang dilakukan oleh Komnas Perempuan? Kasus semacam ini bukan hanya satu kasus. Banyak kasus-kasus semacam yang dirasakan atau yang dialami oleh virus, sebut saja, F sebut saja. Kekerasan mantan suami kepada mantan istri.
Dan ketika kita lihat dalam konteks kekerasan mantan suami dengan mantan istri, ini belum saya kaitkan dengan kasus sebelumnya gitu ya, itu luar biasa. Oke, sebentar saya stop di sana. Anda menyebutkan kekerasan, apakah memang sudah ada kesimpulan dari Komnas Perempuan bahwa ini bagian dari kekerasan? Tentu dong, karena korban itu pasti bicara dengan kami. Nah, ketika bicara tidak nampak begitu kekerasan seksualnya. Nah, yang namanya kekerasan seksual salah satu jenisnya adalah pelecehan seksual. Ketika dibilang bau asin misalnya, itu kan menyasar kepada organ reproduksi atau kepada seksualitas seseorang. Dalam konteks ini sebut saja F. Kira-kira perasaan dia bagaimana ya gitu. Karena ini bagian yang memang dipandang publik itu suci, bagian yang sensual, bagian yang penting, tapi kemudian dibilang berulang-ulang bau ikan asin. Ini persoalan saya kira, dan ini menyasar kepada seksualitas seseorang. Nah, kami Komnas Perempuan dengan seluruh gerakan elemen sipil sebenarnya, termasuk lembaga-lembaga layanan korban, salah satunya juga LBH Apik dan lainnya gitu ya, ini sedang mendorong pemerintah dan juga DPR dalam konteks ini Komisi 8 untuk segera membahas rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Karena fakta kekerasan seksual baik dalam konteks domestik, publik dan negara itu cukup banyak kasus ini. Dan data kami pasca temuan kami di 2001 sampai 2011 atau 98 sampai 2011 itu bisa dibilang data kami setiap hari itu ada 35 perempuan korban kekerasan seksual. Untuk kasus F ini apakah Komnas Perempuan juga memberikan mungkin pandangan-pandangan kepada kepolisian bahwa ini merupakan kekerasan begitu? Nah, karena undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini belum hadir dalam proses pembahasan, tapi dalam konteks undang-undang ITE pasal 7 ayat 27 ayat 1 ini terkait dengan soal kesusilaan. Bisa dijelaskan kembali unsur kekerasan seksual yang dimaksud ini, apakah memang pernyataan secara verbal itu saja atau memang ada indikasi lain kekerasan yang sudah dilakukan oleh kalau dalam konteks misalnya, karena kekerasan seksual itu bisa verbal, bisa non verbal, bisa by contact, non by misalnya body contact berhubungan langsung dengan badan dan dengan kalimat-kalimat. Jadi bisa disimpulkan dengan kata lain, ucapan verbal bau ikan asin itu sudah bagian dari kekerasan seksual. Iya, karena ini bagian dari tindakan merendahkan, bagian menghina. Ini kan konteks perendahan martabat manusia, khususnya perempuan. Baik. Saya ingin ke Mas William. Tadi dikatakan berkali-kali bahwa bukan yang mengupload bukan Rede, juga Pablo berulang kali menyatakan bahwa pihak manajemen. Apakah ini seolah-olah ingin menyalahkan begitu pihak manajemen, ingin cuci tangan Pablo dan juga Rey? Tapi yang sesungguhnya apa yang disampaikan, saya kan hanya menyampaikan apa yang disampaikan klien kami kepada kami dan juga kepada penyidik, ya. Dan memang menurut mereka itulah yang terjadi, ya. Bukan mereka yang mengupload itu atau yang memviralkan atau segala macam. Nah, hanya saja sampai sekarang ini saya belum tahu perkembangannya karena saya kan belum ke Polda nih. Karena tadi pagi jam 6 saya pulang, jadi karena situasi seperti itu saya masih belum tahu perkembangan. Bang William, menanggapi apa tadi yang disampaikan oleh Bu Masroha dari Komnas Perempuan, ada perlakuan kekerasan di sana, kekerasan verbal yang dimaksudkan sebagai bagian dari kekerasan seksual. Dalam hal ini, klien Anda adalah seorang perempuan yang secara sadar juga mendapatkan jawaban waktu itu dari Gali Ginanjar. Apa yang disampaikan klien Anda kepada Anda? Apakah beliau tidak meyakini betul apa yang disampaikan itu merupakan bagian dari kekerasan verbal atau kekerasan seksual? Oh ya, kalau kan sebenarnya yang disampaikan Galih, sebenarnya saya tidak mau komentar apa yang disampaikan Galih ya, karena saya bukan kuasa hukumnya Galih. Iya, tapi kan yang jelas kan klien Anda adalah hostnya. Klien Anda adalah seorang perempuan. Ada Komnas Perempuan yang menjelaskan di sini bahwa ucapan bau ikan asin itu dikategorikan sebagai suatu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, gitu. Ya, kalau dari Komnas Perempuan bicara seperti itu ya mungkin sah-sah saja ya. Karena sebetulnya begini, saya tadi datang ke sini itu seperti berat ya. Karena kenapa? Saya sesungguhnya itu waktu di LBH Medan dulu sering menangani masalah-masalah perempuan dan anak ya. Nah, tetapi saya melihat kasus ini bahwa kita juga sebagai lawyer kan tidak boleh menolak
kasus, misalnya kalau ada teman-teman kita yang minta tolong, ya kayak Pablo itu kan sama-sama dari Medan, jadi kita bantulah. Nah, terkait persoalan Ray Utami, mungkin itu hanya sebagai sebenarnya kalau saya melihat itu hanya antara Galih dengan mantan istrinya ya, mantan istrinya. Hanya saja kalau saya melihat sih video itu mungkin hanya lucu-lucuan aja tadinya, tapi ya akhirnya seperti itu efeknya. Ya begitulah masyarakat kita kan, begitulah apa yang telah ditampilkan itu ya, masyarakat memang responnya itu sangat kencang sekali. Menurut Anda tidak ada unsur pelanggaran hukum dari apa yang dikatakan oleh klien Anda begitu? Yang mana maksudnya? Yang pertanyaan dalam YouTube channel tersebut yang ya, sini menjadi jadi kasus? Begini, dia sebagai host itu dia katakan bahwa apa yang dia sampaikan atau yang dia tanya itu sudah disiapkan oleh manajemen transkripnya. Kamu tanya ini, kamu tanya ini, sudah ditulis semua. Kan seperti itu. Tapi secara etika, apalagi Ray merupakan perempuan, apakah itu etis untuk ditanyakan begitu? Ya, kalau saya melihat video itu kontennya ditulis di situ 17 tahun ke atas ya. Tapi saya melihat juga bahwa itu bisa diakses juga. Saya juga belum mengakses itu secara langsung karena katanya sudah dihapus ya. Nah, ini sebenarnya imbasnya penderitaan secara psikologis baik kepada F dan juga saya kira perempuan-perempuan lainnya, dan juga F ini punya anak masih kecil. Yeah. Nah, bagaimana perasaan dia, bagaimana ketika nanti dia menanyakan gitu ya, ayahnya, mantan, meskipun sudah mantan tapi tetap sebagai ayah. Tapi ini menjadi persoalan berat dalam konteks kejiwaan si anak, tumbuh kembangnya. Nah, kalau tadi dibilang konteks kekerasan, sebenarnya kita sadari semua bahwa Indonesia juga mengadopsi definisi kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, dan seksual. Saya kira secara psikis, secara seksual itu kena. Nah, ini saya yakin gitu ya teman-teman aparat penegak hukum, teman-teman lawyer, dan juga teman-teman seperti Ray, saya pikir ini sebagai artis yang juga pendidikannya tinggi, saya pikir mengenali lah, jangan lucu-lucuan, jangan tapi yang ledekan, sangat disayangkan, ini imbasnya berat. Bahwa gitu. ketika itu terjadi, nampaknya literasi ini juga menjadi hal yang penting, tidak hanya buat Ray, buat seluruh perempuan di kalangan di luar sana, bahwa ungkapan-ungkapan dan kemarahan ini pada seluruh perempuan Indonesia marah dengan kenyataan ini, itu namanya merendahkan gitu ya. Ketika misalnya dibilang bahwa ikan asin, kenapa zaman dulu ketika masih menjadi pasangan tidak bicara, konteks relasi pasangan itu kan saling mendialogkan. Ini problem saya pikir. F sempat datang ke Komnas Perempuan, seperti apa kondisi psikologisnya? Tadi ditayangkan banyak menangis, dan yang saya dengar memang di rumah selalu menangis karena yang namanya korban itu mau bicara sudah kita apresiasi, kita hargai. Korban itu kadang-kadang takut mau bicara. Ketika mau bicara, rupanya dia bilang, setelah saya bicara rupanya perempuan-perempuan atau masyarakat Indonesia mendukung saya, memeluk saya tidak menduga. Saya awalnya takut karena saya disalahkan. Rata-rata korban bicara itu. Saya yakin Mas William mengenali bagaimana kasus-kasus korban itu pasti dia ketakutan untuk mengungkapkan karena khawatir tidak mendapati keadilan dan disalahkan oleh publik. Oke. Nah, ini juga pertanyaan yang menarik. Saya kembali ke Mas William. Jika Ray adalah disebutkan tadi seorang yang berpendidikan, kemudian dia seorang perempuan juga, ada selentingan di sana yang dianggap sesungguhnya melecehkan perempuan, seharusnya dia bisa menyetop itu, bisa melakukan improvisasi atau secara di luar dugaan misalnya. Ketika ini mulai viral, langsung di shutdown atau tidak di-upload begitu ke YouTube dan sebagainya. Atau mungkin bisa diedit dulu, tindakan dipotong. itu tidak pernah dilakukan oleh klien Anda? Ya, kalau menurut klien kami itu sudah dilakukan ya, artinya sudah dilihat videonya itu. Sudah dilihat sebelum diupload, berarti Ray dan juga Pablo menyadari apa yang akan disebar begitu di publik di YouTube channel. Maksud saya bukan Ray-nya tapi manajemennya, manajemennya ya. Nah, setelah dilihat dan telah disepakati dengan mereka, ini sesungguhnya tidak boleh ditayangkan karena ada hal seperti itu tadi. Nah, tetapi itu yang saya sampaikan tadi, bahwa menurut klien kami ada orang yang melakukan itu. Nah, setelah itu ketika klien kami mendengar akan hal itu, dia memarahi, dia bahkan sudah melaporkan ke polisi. Melaporkan pihak manajemen? Iya, yang melakukan upload itu.
seperti itu. Tapi apakah juga pihak manajemen Ray dan juga Pablo memikirkan begitu dampak psikologis dari di-uploadnya video ini? Nah itu kalau mengenai Dari itu korban terutama. Iya. Sampai sekarang atau tadi malam itu Pablo sudah menyampaikan ke penyidik orangnya yang melakukan itu adalah ini sudah disebutkan, maksudnya pihak manajemennya. Nah tetapi saya tidak tahu persis pada sore ini apakah itu orang sudah dipanggil atau belum, seperti itu. Jika Anda sebutkan tadi bahwa yang bertanggung jawab penuh adalah manajemen yang mendesain acara itu, kemudian mengarahkan konten dan sebagainya, Anda laporkan tidak orang-orang ini? Iya, sudah dilaporkan. Pablo sudah melaporkannya. Atas laporan apa? Mereka mengatakan bahwa ada yang hilang, apa namanya? Kamera. Iya, bukan memory card-nya. Memory card-nya. Iya, jadi setelah hilang memory card itu muncul video itu yang disampaikan tadi. Jadi atas dugaan penghilangan barang bukti begitu? Bukan penghilangan. Karena ini sudah sudah di ranah publik, sudah ditonton oleh publik, akhirnya diminta untuk bukan diminta, saya tidak tahu siapa yang minta lah. Tetapi itu sudah tidak ada lagi intinya. Itu aja. Dan juga polisi akhirnya menggeledah rumah Pablo dan juga Ray di Bogor, dan polisi mengatakan bahwa menemukan konten-konten asusila lainnya begitu dalam video-video dengan YouTube channel Pablo dan juga Ray. Iya. Nah, ini bukan kasus pertama, bukan video berbau asusila pertama. Oh iya, kalau mengenai hal itu saya tidak terlalu mengetahui sebelumnya ya, atau video apa segala macam itu. Tapi yang jelas tadi pagi itu kami pulang, Pak polisinya langsung menuju ke rumahnya Pablo untuk menggeledah. Jadi seperti itu, seperti yang disampaikan Pak itu tadi, Pak Argo ya. Sudah melakukan penggeledahan di rumah klien kami. Dan apa yang mereka dapat di sana, ya sampai sekarang saya masih belum dapat infonya. Saya kembali ke Bu Masruha. Bu Masruha, kekerasan secara verbal ini sesungguhnya belum ada payung hukumnya, kita tahu betul ini. Bisa saja memang ini adalah bagian dari unsur rasa saja, ada emosi di sana, ada kebersamaan yang dirasakan bahwa semua pihak bisa jadi korban atas pernyataan ini. Namun bagaimana kemudian ekspektasi Komnas Perempuan penegakan hukum ini bisa dilakukan secara adil begitu untuk orang-orang yang melakukan kekerasan seksual dalam tanda kutip secara verbal? Kita sudah mendialogkan atau kemudian bicara dengan banyak kalangan, dan sejatinya Indonesia punya sejumlah rujukan. Ada SIDO Undang-Undang 7 tahun 84, juga ada secara khusus kalau di Wina tahun 93, ini kan pertemuan dunia yang bicara soal kekerasan terhadap perempuan itu apa sih gitu. Itu juga mendialogkan ini, termasuk salah satunya adalah kekerasan seksual. Lalu temuan-temuan kami di lapangan sepanjang tahun 98 sampai 2011, salah satu jenis kekerasan seksual adalah pelecehan seksual. Yang saya kira di ruang-ruang publik, di transportasi publik itu luar biasa fakta ini, yang kemudian gitu ya di kampus-kampus dan seterusnya juga cukup banyak. Nah, artinya jikapun belum ada payung hukum, tapi ini bagaimana kreativitas atau kecerdasan aparat penegak hukum menggunakan gitu ya landasan hukum baik di level internasional dan juga temuan-temuan ini, karena basisnya ini adalah isu kekerasan seksual. Karena yang sudah ada itu baru konteks perdagangan orang, Undang-Undang 21 tahun 2007, Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga 23 2004, lalu soal KUHP bicara pencabulan dan juga perkosaan. Tapi bagaimana terkait dengan soal ini, meskipun ITE ini juga ada, tapi fakta-fakta lapangan ini nggak bisa dibiarkan. Satu portfolio kasus yang kaitannya dengan kekerasan verbal terhadap perempuan adalah kasus Baik Nuril. Anda mengetahui betul kasus itu juga. Namun pada kenyataannya Baik Nuril juga tetap dinyatakan bersalah di Mahkamah Agung, entah ada kaitannya ataupun tidak. Bagaimana kalau Anda menjelaskan BN ini sejatinya peraturan mahkamah Perma, ada Perma ini. Perma 3 2017. Ini klausulnya adalah bagaimana
Mahkamah Agung atau aparat penegak hukum bisa menangani kasus-kasus perempuan berhadapan hukum dengan menggunakan prinsip kesetaraan gender. Artinya ketika bicara prinsip kesetaraan gender, maka bagaimana cara menghadapi korban itu juga berbeda dengan yang lain. Termasuk mendengarkan korban itu salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Fakta BN gitu ya, yang memang ini juga bagian dari isu pelecehan seksual yang dialami dan yang saya kira Presiden saat ini juga menyiapkan sejumlah rencana. Selain memang permintaan ada amnesti, ada bentuk lainnya, termasuk sekarang ini konteks penangguhan. Saya ingin ke Bang William. Dari mulai awal video ini dibuat begitu, Ray dan juga Pablo sadar begitu apa yang isi kontennya, apa yang ditanyakan, sebenarnya apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dibagikan begitu di masyarakat dari video ini. Ya, mungkin mereka hanya seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin tadinya hanya lucu-lucuan tadinya mungkin ya. Tetapi akhirnya menyinggung ya, ada yang tersinggung misalnya Ibu F ya. Dan karena dia merasa tersinggung, ya dia merasa keberatan, ya akhirnya dia menyampaikan keberatan dia itu kan dengan cara menyampaikan ke laporan polisi, datang ke Komnas Perempuan, dia merasa bahwa dia seperti dilecehkan ya. Kan dia yang merasa dilecehkan. Jadi sehingga kasus ini pun jadi bergulir ya, terus viral. Dan tapi apakah Ray dan juga Pablo ini menyadari bahwa kasus ini, video ini terutama berkonten asusila, melecehkan seseorang, tidak beretika begitu? Apakah menyadari? Sejauh ini sih, kalau menurut mereka hanya sebagai host aja, sebagai presenter aja, itu aja sih. Iya. Mas, saya seorang host dan saya bertanggung jawab untuk acara ini. Meskipun saya bukan produser acara ini, saya juga bertanggung jawab terhadap acara ini. Ini adalah kesadaran yang sesungguhnya dimiliki oleh semua orang yang menjalankan acara talk show seperti ini. Tapi saya kembali kepada Anda soal penangkapan misalnya. Penangkapan yang dilakukan polisi ini apakah ada kaitannya dengan upaya penghilangan barang bukti, atau Anda melihat terkesan terburu-buru? Apakah akan ditangguhkan penahanan terhadap klien Anda? Oh iya, jadi tadi malam itu kan dari pagi jam 10 sampai malam diperiksa sebagai saksi. Jadi ketika sudah sampai kalau saya tidak salah jam 4 pagi, itu dikeluarkan surat penetapan sebagai tersangka. Ya. Jadi kita tahu bahwa kasus ini dilaporkan, kalau saya tidak salah tanggal 1 Juli ya. Ya. Tapi memang polisilah yang berwenang untuk seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menetapkan orang sebagai tersangka, untuk menahan orang. Nah, kalaupun nanti misalnya penyidik menganggap bahwa klien kami harus ditahan, ya kan kami ada upaya. Kami bisa misalnya melakukan penangguhan penahanan. Seberapa kooperatif klien Anda? Karena disebutkan bahwa pada pemanggilan pertama klien Anda tidak hadir kan? Kemudian juga ada pertimbangan lain, penyidik untuk melakukan diskresi penangkapan, dan kita tidak tahu apakah keputusannya akan melakukan penahanan pada hari ini. Iya, artinya setiap orang yang dipanggil itu kan memang wajib datang. Ya, tetapi kan kalaupun misalnya masih kalau dia juga ada kegiatan lain mungkin yang sudah ada janji atau ada bisnis segala macam, kan bisa juga kita mohon ditunda, dan itu sah-sah saja. Nah, kami sudah sampaikan itu ke penyidik waktu itu, dan kami berjanji akan datang tanggal 10. Nah, kemarin kita sudah melakukan itu. Jadi Anda merasa, klien Anda dan juga Anda merasa bahwa penangkapan ini terlalu terburu-buru karena desakan publik begitu? Ya, kalau saya tidak tahu apakah publik menilai seperti itu. Tetapi yang jelas bahwa kasus ini dilaporkan tanggal 1 Juli. Ya, memang tergolong cepat lah. Tergolong cepat penangkapannya. Tapi yang jelas bahwa status dari kasus ini sudah naik penyidikan dari awal pekan ini juga kan? Ya, penyidikannya justru kan kita menerima surat itu tanggal 4 Juli, kalau saya tidak salah. Itu sudah tahap penyidikan. Tanggal 1 dilaporkan, tanggal 4 sudah penyidikan, dipanggil. Apa sudah mengetahui ancar-ancar bahwa klien Anda akan ditetapkan menjadi tersangka? Ya, kalau kita sih ya pengennya jangan dijadikan tersangka kan. Jadi tapi ya sudah, karena ini kan sudah terjadi. Jadi apa yang sudah terjadi, tetapi bagi kami adalah kami masih punya upaya hukum untuk misalnya di persidangan nanti membuktikan bahwa sesungguhnya apa yang menjadi dalil-dalil kami sebagai pengacara ataupun dalil-dalil sebagai terdakwa nantinya. Penangkapan ini 1 kali 24 jam begitu, ini tidak tahu apakah akan dilanjutkan atau seperti apa penahanannya? Iya, sampai sekarang kan masih belum saya dapat info tentang penahanan. Tapi yang jelas dari tadi pagi 1 kali 24 jam
beliau ini akan diperiksa sebagai tersangka. Seperti itu. Saya ingin ke Ibu Masruha. Polisi mengatakan bahwa motif begitu dari Gali Ginanjar ini memang ingin mempermalukan mantan istrinya. Komnas Perempuan melihat ini seperti apa? Ini kan jelas kalau konteksnya mempermalukan, bagian dalam konteks merendahkan, menghina, kan gitu. Kalau dalam konteks isu kekerasan seksual ya kena. Dan saya pikir ini juga bagian dari yang namanya pencemaran nama baik, kan di situ nih ada banyak hal yang saya pikir itu disadari artinya kan oleh Gali. Apalagi ini mantan istri loh, pernah sekian waktu tinggal dan ada bersama, ada anak, dan pasti akan tetap berelasi karena ingin ketemu anak. Anak tetap menjadi anak, tidak ada kata perpisahan. Kalau istri memang sudah selesai, tapi ini saya pikir juga bagian dari etik gitu ya, dalam konteks kita sebagai manusia yang mestinya memanusiakan manusia. Tapi setidaknya kasus ini menjadi pendidikan atau pelajaran publik di seluruh dunia saya kira, bahwa isu-isu semacam ini tidak bisa kemudian menjadi seloroh, menjadi gojekan, karena kita sudah punya gitu ya aturan-aturan hukum. Nah, kalau kemudian alasannya hanya ini apa ya, kemudian lucu-lucuan, nggak bisa lucu-lucuan yang kemudian ini mendiskreditkan pada seseorang, yang ini bisa melecehkan, bisa menyakiti. Korban itu bisa sepanjang hidupnya dia mengalami trauma. Saya melihat traumanya luar biasa dalam konteks. Kalau dampaknya terhadap anak bisa seperti apa, Mas Ruha? Anak dalam sejumlah kasus yang mengalami kekerasan dan bahkan misalnya si anaknya jangan sebut nama itu lagi, artinya dia punya perasaan yang tersakiti pada anak ini. Pastikan pada masa masih menjadi relasi pasangan suami istri melihat si anak ini bagaimana gitu. Nah, dan setelahnya juga bagaimana melihatnya pasti tahulah anak ini sensitif gitu ya terhadap persoalan-persoalan ini. Anak ini juga bisa sepanjang hidup dia ingat terus kasus-kasus itu dan tidak ingin gitu ya menemukan sosok semacam ini. Biasanya begitu. Ini akan memutus hubungan ayah dan anak begitu? Sampai kalau anak biasanya tetap juga ingin ketemu ayahnya meskipun ada trauma-trauma dan ada luka-luka yang dialaminya. Pasti ada porsinya. Pada saat kapan dia ingin bicara dan ingin mengatakan apa yang sesungguhnya. Dalam konteks bahwa kasus ini kan terungkap di media sosial, YouTube begitu ya, dan ini kaitannya dengan kebebasan berekspresi. Bagaimana kemudian ini linear, sejalan dengan etika ataupun norma yang Anda sebutkan tadi bahwa ada hal-hal yang juga harus dijunjung tinggi di sana? Kebebasan berekspresi, soal demokrasi pasti punya etika. Tidak kemudian semua bebas mengatakan yang kemudian tidak berpikir ini kira-kira menyakiti publik tidak ya, tidak menyakiti seseorang atau menyakiti seseorang atau tidak ya. Ini pasti ada aturan-aturan di situ. Karena kebebasan berekspresi juga punya rambu-rambu. Tidak sebebas itu gitu membicarakan seseorang atau orang lain. Nah, saya pikir dalam konstitusi kita juga bicara seluruh warga negara punya hak hidup atas rasa aman dan nyaman. Nah, ketika dengan lelucon itu, maka ada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman dan aman dalam hidupnya. Saya pikir undang-undang dasar yang kita pelajari juga mengajarkan itu. Bang William, tanggapan? Ya, kalau mengenai apa yang disampaikan Ibu tadi, ya memang mungkin Komnas HAM lah Komnas Perempuan yang bisa menilai bagaimana apakah korban merasa dilecehkan secara verbal ya Bu ya. Ya, karena korban menyatakan itu dan analisa kami karena setiap korban yang mengadu tidak kemudian kami menyetujui, tapi kami analisa kronologi kasus dan kami diskusi cukup panjang karena ada perbincangan secara khusus. Iya. Nah, kita juga, saya juga secara pribadi, mungkin juga semua laki-laki lah, pasti menjunjung tinggi yang namanya hak-hak perempuan, ya, apalagi ada anak ya. Jadi marilah kita menyelesaikan supaya masalah ini dapat selesai, semua dapat keadilan. Nanti kita serahkanlah semua kepada pihak penyidikan untuk proses selanjutnya. Tapi Bang William, apakah Pablo dan juga Ray merasa bersalah? Ya, mungkin mereka kalau sampai kemarin ya, saya mau cerita tentang yang kemarin. Kalau yang kemarin mereka
menganggap bahwa bukan saya yang bertanggung jawab di situ, itu aja. Jadi mereka tidak merasa bertanggung jawab atas konten dan Pengupload sebaran itu segala Oke. ya menyebarkan. Oke, tapi soal bahwa memang itu adalah kebebasan berekspresi, kan banyak channel saat ini di YouTube itu lumrah adanya. Tapi bagaimana dengan konteks menjunjung tinggi norma dan etika di sana? Ya, itu saya setuju ya. Jadi semua video-video yang diviralkan atau yang dikonsumsi oleh publik, ya itu harus menjaga marwah semua orang ya. Oke. Termasuk laki-laki juga ya, perempuan, anak dan sebagainya. Jadi kita juga mendukung itu. Dan video itu sudah melanggar? Ya. Video tersebut sudah melanggar norma-norma tersebut, Ya, etika saya tersebut? tidak bisa mengatakan itu melanggar atau tidak, tetapi itu yang saya sampaikan tadi bahwa korban merasa bahwa dia disudutkan, dia merasa dilecehkan. Nah, makanya itu dia meminta supaya dia mendapatkan keadilan seperti itu. Ini menarik. Baik. Apa pelajaran penting yang bisa dipetik dari sini, Bu, agar semua pihak belajar dari hal ini? Iya, ini bertepatan ya, kasus ini, kasusnya Baik Nuril, kasusnya F, kasusnya yang lain-lain. Saya kira masyarakat di berbagai daerah banyak mengalami kasus ini yang tidak berani mengadukan kasusnya. Nah, yang saat ini rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang tengah dalam proses akan dibahas, saya kira ini makin menguatkan bagaimana pemerintah atau dalam konteks ini parlemen juga itu untuk segera ngebahas karena fakta-fakta kekerasan yang luar biasa, kekerasan seksual maksud saya. Termasuk memasukkan poin kekerasan verbal adalah bagian dari kekerasan seksual terhadap wanita. Iya, apalagi misalnya pelakunya ini orang yang punya posisi tinggi, yang semestinya dia melindungi, menjaga, itu juga bagian yang mesti harus ada sanksi di sini. Oke. Baik. Oke. Terima kasih. Mungkin Sama-sama. saya mau sampaikan sesuatu. Oke, silakan sedikit saja. Terkait dengan masalah video-video ya. Ya, saya setuju dengan Ibu bahwa apapun yang kita sampaikan itu harus punya etika. Kan semua kita diatur dengan undang-undang di negara ini ya. Jadi marilah kita menyampaikan hal-hal yang positif kepada masyarakat. Betul. Supaya masyarakat ini bisa teredukasi kan. Jadi kita juga harus hati-hati untuk mengupload, untuk membuat video dan segala macam. Ya, jangan sampai ada kegaduhan lah, ada masalah-masalah seperti ini. Kan ini termasuk otokritik juga ya? Saya bukan mengkritik, tapi maksudnya Itu otokritik. menyarankan kita semua, siapa saja. Ini jadi pembelajaran untuk kita Ini semua jadi pelajaran bagi kita untuk semua. berhati-hati Hati-hati gitu. dengan Baik. handphone dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima Mas Wilham. kasih. Terima kasih Bu sudah hadir bersama Sama-sama. kami di studio, dan mirsa tetaplah bersama kami akan kembali untuk Anda.